ini masalah Pak. Karena Ya gerejanya masalahnya malu. begini Pak. Karena Jadi gerejanya gini, malu Pak. Kenapa malu? Karena nanti ya, ditanyain, emang kolektornya berapa? 100 juta. ya, Nah, yang kemarin buat diakonia berapa? Hehehe, 5 juta. ya. Nah, Kalau saya, malu Pak. kalau, Karena kalau basa-basi saya, Pak. ya kalau saya lihat itu kalau di gereja-gereja di kota kami itu yang besar-besar itu tidak terlihat yang sisi kanan kreditnya, Pak. Jadi pemasukannya aja yang terlihat dana apa perpuluhannya atau persembahannya yang paling besar di atas. Tapi pengeluarannya nggak tahu, kita sebagai jemaat biasa ya nggak Iya, karena tahu memang nggak apa. akan terbuka Pak. Nggak akan Ya, terbuka. nah itu koreksi kita harus open, juga koreksi buat pemerintah juga. Ya Pak, saran Kalau saya begitu, tinggalkan gereja itu, bergabunglah dengan Hagios Pak. ya jadi begini Pak Paul. Kalau Bapak Jadi sudah masuk ke gereja, gerejanya keuangannya udah nggak transparan, Bapak masih mau ikut dia, kan Bapak yang bodoh kan, bukan gerejanya yang salah kan? Gerejanya kan memang ya, jualan, dia dagang, Bapaknya ketipu. ya ini buat kritik itu Pak. Jadi artinya memang kita harus berdiakonnya. Aduh Pak, itu Kalau yang kritik sudah banyak Pak, sudah banyak, tapi dasarnya udah bebal Pak nih gereja-gereja ini Pak. Memang mereka niatnya mau cari duit Pak, percaya saya Pak. ya itu ya perlu didoakan Pak Paul. Jadi Ya, bukan supaya perlu gereja ini didoakan, Pak. betul. Ngapain didoain lagi, Pak? Saya nggak mau berdoa lagi buat mereka. Ngapain didoain, Pak? Tinggal. Gitu ya. Iya loh, Bapak sekarang sudah ada pilihan. Bapak sudah tahu yang benar. Mereka masih sesat. Masa yang sesat? Mana ada Tuhan bilang suruh doakan yang sesat? Ya, Pendetanya kalau jemaat sesat, kita doakan, kita cari domba-domba yang tersesat. Tapi kalau pendeta yang tersesat, apa yang harus dilakukan kata Tuhan Yesus? Taruh batu kilangan di lehernya, cemplungin ke laut, Pak. Artinya apa? Mati aja lu, sesat pendeta. ya, Ngerti ya, nggak Pak maksudnya itulah. Pak? Kalau jemaat Ya, ya. sesat, kita harus cari Pak, kita pertobatkan. Tapi kalau pendetanya yang sesat, buang ke laut Pak. Kalau mempertobatkan istilahnya Nggak ada senior itu sulit ajarannya ya Pak Pak, ya. di Alkitab nggak diajarin buat mempertobatkan para imam ahli Taurat yang sesat Pak. Makanya Tuhan Yesus kalau sama lihat ya cara Tuhan Yesus. Kalau itu adalah umat Israel, bahkan berdosa, pemungut cukai sekalipun, pembunuh sekalipun, didatangi dilus-elus kepalanya, nak, jangan berdosa lagi ya nak. Tapi begitu ahli Taurat, imam-imam orang Farisi, terkutuklah kamu, celakalah kamu. Udah gitu aja Pak, jangan basa-basi gitu Pak. Bapak mau mertobat pendeta, Bapak mau ngajari pendeta Pak. Wah, jadi marahin sama pendeta Pak. Saya ngomongin pendeta, saya tentang perpuluhan aja, coba siapa yang maki-maki saya? Pendeta loh Pak. Saya pernah dimaki-maki anjing bangsa segala macam di Facebook sama seorang pendeta Pak. Gara-gara saya bilang nggak perlu perpuluhan. Coba. Di Facebook Pak, saya pernah dikasih maki Pak. kalau boleh sharing Pak, perpuluhan ini hampir dilakukan oleh gereja aliran Pentakosta karismatik. Protestan Protestan enggak Pak. sekalipun Pak. Enggak Pak. Loh, GKI enggak ngajarin Pak. yang ini orang yang mengaku back to the Bible, ya Protestan itu tetap ada kok Pak. Coba Bapak bisa Ya, lihat. itu salah Pak. Itu pengajaran yang salah perpuluhan ya. Jadi kalau dia mau perpuluhan, maka dia harus disunat. Karena pelajaran perpuluhan hanya ada di perjanjian lama. Yang berarti Anda harus disunat dan Anda berarti harus membunuh yang homoseksual dan membunuh orang-orang yang berzinah. Dibunuh loh Pak, harus dibunuh. Kalau Bapak mau, itu kan harusnya dibunuh secara rohani, maka perpuluhannya rohani saja, nggak usah kasih duit ya. Rohani saja ya, yang perpuluhan ya, gitu saja kan. Rohani dibalas dengan rohani kan begitu kan. Nah, cuma masalahnya mungkin pola pikirnya gereja yang karismatik itu kan melihat yang back to Bible aja begitu, malah digenjot Pak sama karismatiknya. Iya, makanya kalau sudah begitu Bapak mau suruh saya mendoakan mereka dan mempertobatkan mereka. Ya memang. Ditinggal Bapak kenapa masih ada di sana, pertanyaan saya, ya kan? Kenapa Bapak masih ada di sana? Kalau saya mah tak tinggal Pak. Itu pendeta gitu, pengajar-pengajar yang begitu bukan untuk dipertobatkan Pak, ditinggal Pak. Hampir semua Pak. Hampir semua Protestan. Ya tinggal.
Siapa bilang hampir semua? Enggak, Pak. GKI tidak, Gereja Reform tidak, ya kan? Enggak, Pak. Loh, GPIP enggak, Pak. Enggak lah, enggak hampir semua ya. Bapak salah, Pak. bukan Pak. Percaya saya, Pak. Saya Memang kan seorang pendeta, Pak. Saya kan sudah keliling, Pak. Saya kan sudah pergi ke GKI, saya sudah pergi ke GPIP, saya tahu gereja-gereja yang lain. Kebanyakan tapi yang GKI memang tidak semua, Pak. Maksudnya itu Pak, GKI tidak tergantung menganut kepemimpinan perpuluhan, Pak. lokal. Enggak, Pak. GKI Pak, percaya saya, Pak. Semua keluarga saya banyak pendeta GKI, Pak. Percaya saya, Pak. Tapi ada yang otonom, Enggak, Pak. Jadi yang enggak, otonom enggak. itu harus melakukan Enggak, Bapak perpuluhan GKI juga. mana sebutkan, nanti saya laporin ke itunya Pak, sinodenya, Pak. Enggak ada, Pak. Enggak boleh, Pak. GKI itu khotbahnya itu seragam, Pak. Enggak boleh, Pak. Enggak, Bapak Ada, salah. Pak. Menurut Pak, jangan, Pak. pengakuan, Jangan, Pak. Itu GKI mana nanti kita laporkan saja, Pak. Karena GKI tidak menganut perpuluhan, Pak. Percaya ya, saya, ya. ya, enggak, bukan penganut perpuluhan. Mereka sudah tahu Pak pengajaran perpuluhan ini. Jadi bukan ya. Jadi memang pengajaran perpuluhan ini dipakai oleh gereja untuk cari duit, ya, buat cari duit buat kantong pribadinya si pendeta. Nah, kalau mendapatkan yang back to Bible itu gimana, Pak? Dan sudah kuat sekali doktrinnya Pak, mereka. pokoknya sudah ada pengajaran yang benar. Para pendeta ini sudah tahu apa bedanya perjanjian lama dengan perjanjian baru. Nah sekarang kalau Bapak masih mau ikut pendeta-pendeta seperti itu, dengan ngarung-ngarung pendetanya bertobat, Bapak yang bodoh. Bapak nanti lama-lama sesat sama pendeta ini, Pak. Percaya saya, Pak. Percaya saya, Pak. Ya, akhirnya malah Bukan Bapak yang ikut begitu, Pak. sesat. Bapak ada Masalahnya itu pengajaran saya yang benar, Bapak ada pengajaran yang benar bukannya diturutin, malah Bapak ikut pendeta yang salah supaya pendetanya bertobat. Kebalik, Pak. Bapak kan jemaat, Bapak kan domba, kecuali Bapak ini pendeta, Pak. Bapak ini ketua sinode. Bapak bisa pertobatkan anak buah Bapak yang pendeta-pendeta lain. Tapi kalau Bapak saya, jemaat suruh mempertobatkan pendetanya, nggak kebalik tuh, Pak. Udah deh. saya sudah bertobat, Pak Paul. Saya sudah bertobat lama sebetulnya. Cuma dapat Pak, saya pengakuan ulangi ya, itu Pak. Bapak ini ketua sinode bukan? Bukan. aktivis, Pak. Bapak kan cuma aktivis. Bapak mau mempertobatkan pendeta Bapak. Bukan. Mempertobatkan saudara saya yang ikut gereja bertutup Bible itu malah kasih 10% aja enggak bisa, apalagi 100% gitu, Pak, jawabannya. Gimana kan sulit sekali. Nah, apakah artinya 100%? Makanya belajar sama saya. Apakah artinya 100%? Itu, Pak. Kasih 100%, yang benar itu 100%. Bukan ngasih 10%. 100%. Kalau gitu kita nggak boleh ini dong, nggak boleh beli baju. Nggak boleh beli handphone, nggak boleh beli laptop, kan 100%. Pertanyaannya, loh kalau kita pakai baju, masa saya mau pelayanan telanjang bukil? Kelihatan gondal-gandul gantungan. Enggak kan? Saya kan harus beli baju kan? Bedanya saya beli baju yang pantas. Saya nggak perlu pakai baju merek yang harganya 1 miliar kan? Satu setel yang harganya 100 juta apalagi, ya kan? Saya kan cukup pakai baju yang harga 200-300 ribu saja kan? Kalau saya mau beli handphone, saya kan nggak perlu pakai iPhone 13 yang harganya 20 juta kan? Saya pakai Android, handphone saya harganya cuma 1.600.000, Pak. Ini, saya sudah bisa penginjilan kemana-mana, Pak. Nggak perlu pakai handphone 13 juta kan? Kalau saya nggak punya handphone, nanti kalau ada orang minta dilayani sama saya, ada orang lagi stres lagi apa nggak bisa ditelepon saya. Saya kan butuh handphone kan buat melayani untuk 100% kepada Tuhan, untuk melancarkan kegiatan saya. Apa saya nggak punya laptop? Nah, saya live-nya gimana kalau saya nggak punya laptop? Ini kan buat melayani Tuhan 100% juga. Laptop saya kan punya Tuhan. Kalau itu nggak punya mobil, ya kan? Loh, saya butuh mobil, saya butuh pelayan penginjilan di pinggir-pinggir jalan, saya pergi, ya kan? Kita butuh mobil, kalau saya besuk orang apa segala macam, kita butuh mobil. Tapi kan beda, Pak, saya kan nggak perlu beli Lamborghini kan? Mobil saya kan cukup mobil second saja, yang penting jangan mogok. Nah itu, mobil ini kan semua untuk melayani Tuhan dalam rangka 100%. Lalu apakah anak Anda nggak perlu sekolah sampai doktor S3? Perlu dong. Masa kita mau anak-anak kita kan punya Tuhan, kita mau anak-anak kita melayani Tuhan. Masa dia cuma jadi tukang beca saja? Jangan dong, kalau kita ada kesempatan bisa sampai S3, sekolahkan sampai S3 dong. Itu yang namanya 100%, Pak. Tapi jemaat kan, pendeta-pendeta malas menjelaskan 100% ini apa. Itulah salahnya Pak student. Makanya Bapak the way of life ya. Makanya Bapak mulai harus belajar, Pak. Kalau punya pendeta yang sudah sesat begitu, Bapak jangan capek-capek mempertobatkan, Pak.
Tinggal saja, Pak. Ya. Percaya saya, Pak, Bapak buang waktu dengan dia, Bapak buang waktu dengan hidup Anda sendiri, akhirnya Bapak ikut tersesat bareng dia. Nggak usah dipertobat, Anda tinggal saja. Kenapa harus kudu ngikutin pendeta yang hedonisme, Pak? Kenapa mesti ngikutin pendeta yang mata duitan, apalagi dia nggak transparan dalam keuangan. Bapak yang bodoh, apalagi Bapak ngasih duit ke dia. Iya kan? Bapak mendingan nggak usah ke gereja. Duitnya langsung aja kasih diakonia di pinggir jalan. Bapak akan lebih diberkati. Saya jamin itu, Pak. Pak, jamin, Pak. Itu Bapak akan lebih diberkati daripada kasih uangnya ke gereja yang keuangannya nggak transparan. Serius. Pak, untuk pertanyaan saya gini, Pak. Misalkan tadi yang katakanlah yang 10% tadi sudah benar istilahnya penggunaannya. Tapi kan jemaatnya tetap istilahnya merasa bersalah kalau tidak beri 10%. Apakah begitu, Pak? Kok merasa bersalah karena pendetanya nggak ngajarin kalau yang di jemaatnya di Hagios nggak ada yang merasa bersalah, Pak. Mereka sudah lama nggak kerja, mereka sudah lama nggak kasih perpuluhan, Pak. Tapi mereka semua berdiakonia. Maksudnya tadi yang back to Bible itu yang ngajarkan yang 10% tapi benar penggunaannya, tapi jemaatnya itu kalau misalkan tidak memberi 10% kan merasa bersalah juga, Pak. Apa tidak begitu, Pak? Ya karena pendetanya nipu Anda, pendetanya nipu jemaatnya sehingga jemaatnya dibikin merasa bersalah, nanti dimakan belalang pelahap, belalang pelompat, belalang pindahan, ditakut-takutin. Iya kan? Pendetanya kan ngapusi juga, ngawur, Pak. Bukan, Pak. Maksudnya pengikut jemaatnya yang tadi. Lah iya, karena kenapa Anda merasa bersalah? Misalnya gini, ya saya bilang, Kak Alexis tidak berdosa, maka semua pengikut saya akan rajin ke Alexis, Pak. Bener nggak? Kalau saya bilang Kak Alexis itu berdosa, nak, jangan. Maka semua pengikut saya jangankan mau pergi ke Alexis, baru lewat di depan aja malu-malu, Pak. Bener nggak? Tergantung yang ngajari, Pak. Yang ngajari Oon ya jemaatnya ikut Oon, yang ngajari sesat jemaatnya ikut sesat. Kenapa merasa berdosa? Ya karena diajarinya begitu, ditakut-takutin. Kalau kamu tidak perpuluhan, kamu nanti terkutuk kamu. Dari kecil diajarinya begitu, Pak. Tangkap nggak, Pak? Gitu ya. Jadi karena Bapak sendiri sudah tahu itu salah deket-deket, Pak. Alkitab bilang kalau itu sesat kita jangan deket-deket, jangan dengar ajarannya. Lah Bapak kan masih ke sana sehingga perasaan bersalah itu tetap ada. Kalau di sini mah ya orang-orang masih udah pada nggak pergi ke gedung gereja lagi, mereka udah pada ngasih uang, udah nggak ngasih uang ke gereja lagi, Pak. Mereka semua uangnya buat kedamaris, buat diakonia semua, Pak. Merasa bersalah? Enggak, mereka tenang-tenang saja, mereka malah menertawakan orang-orang yang masih percaya dengan itu tadi kayak Bapak ini diketawain, Pak, sama orang-orang kami di sini, Pak. Kok Bapak masih percaya perpuluhan ya? Masih takut dengan belalang pelahap lompat dan segala macam ya. Nah, kan begitu kan. Padahal kita sudah jelaskan, ayatnya sudah ada terjelas tertulis bahwa kalau Anda masih perpuluhan, kan Anda berarti masih ngikutin pola perjanjian lama. Berarti Anda kudu membunuh yang homoseksual dan berzina. Tapi kalau di perjanjian baru suruh 100%, inilah konsep 100%. Masalahnya pendeta nggak bisa jelasin ini. Kenapa nggak belajar sama saya? Begitu ya, Pak ya. Tinggalkan gereja itu, Pak. Tinggalkan saja, Pak. Oke, cukup ya, Pak. Karena udah kepanjangan, Pak. Ini soalnya yang antri banyak, kita mau firman Tuhan. Oke, iya. Intinya ya dari semua pertanyaan ini, kalau Anda sudah tak kasih ayatnya, Anda masih ngeyel, karepmu ya, saudara ya. Sudah tak tunjukkan ayatnya, sudah tak beri contohnya, Anda masih tetap mau ngeyel, ya Anda, ya itu terserahmu, ya kan susah. Kalau meyakinkan orang yang sudah keracunan dogma itu kan paling susah.